***. Tere dan antek-anteknya sudah dikirim ke penjara sesuai dengan keinginan Valen. Ini membuat Valen sedikit lega. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu istri dan dirinya. Tapi pagi itu di rumah sakit, tetap aja gangguan terjadi. Keributan di luar ruang rawat inap rumah sakit Anin membuat Valen menjadi kesal. Padahal istrinya masih harus banyak istirahat pasca penculikan itu. Bahkan Valen saja sampai menjaga istrinya dan melakukan pekerjaan kantor di kamar RS Anin. Dia tidak mau lagi lengah dan kecolongan. Brak. Pintu ruangan Anin dibuka paksa. Valen langsung menoleh ke arah dia bersyukur ternyata Anin dia tidak terganggu dengan suara-suara keras itu. Mungkin karena pengaruh obat tidur yang diberikan kepada Anin dia pasca kejadian penculikan. Satu orang pengawal masih berusaha menghalangi laki-laki parubaya yang ingin menerobos masuk. Ternyata itu adalah paman istrinya, yaitu Om Dewa, ayah dari Tere. Valen hanya menatap dingin ke arah paman dari istrinya itu. "Kamu, dasar kurang ajar. Kamu fitnah anakku jadi dalang penculikan Anin. Apa kamu sudah gila?" teriak Om Dewa dengan nada tinggi. Amarahnya diubun-ubun. Para pengawal yang memegangi tubuhnya pun sekarang lebih kencang memegang tubuh laki-laki parubaya itu. Erik dan beberapa pengawal tambahan pun sudah datang dan membuat barikade agar Om Dewa yang sedang kalap tidak bisa masuk dan melukai tuan serta nyonyanya itu. Dengan kode mata Valen, Erik langsung menginstruksikan anak buahnya untuk menyeret Om Dewa ke kamar sebelah yang sekarang dipakai Valen untuk mengawasi istrinya melalui CCTV pribadi yang monitornya ditaruh di kamar sebelah. Tujuan Valen, Om Dewa ke kamar sebelah adalah agar pembicaraan itu tidak mengganggu tidur dan istirahat istrinya. Setelah Om Dewa dibawa ke kamar sebelah, Valen segera menyusul ke sana. Tetapi sebelumnya dia menaruh beberapa pengawal di depan pintu kamar Anindya. "Ada apa? Om kok bikin keributan di ruang rawat inap istriku?" tanya Valen pura-pura tidak mengetahui apa yang sedang Om Dewa perkarakan. "Jangan pura-pura bodoh kamu. Kamu tahu persis apa yang sedang Om tanyakan. Kenapa kamu menyeret anak Om ke dalam penjara? Bahkan mencoreng namanya dengan mengatakan bahwa anak Om adalah dalang dari penculikan sepupunya sendiri." Semua media cetak dan media televisi mengungkapkan hal yang sama. "Apa kamu ingin membuat-buat Nenek Arka juga keluarga Bagaskara mati berdiri? Dasar kamu adalah anak pungut yang tidak tahu diuntung. Tidak memiliki bibit, bebet, dan bobot yang baik saja sudah sombong. Padahal kerjaanmu hanya menjadi lintah bagi istrimu. Dasar orang miskin tidak tahu diri." Teriaknya dengan suara kencang. Para pengawal yang berada di sekeliling Om Dewa sampai mengernyitkan matanya karena teriakan dari Om Dewa sangat menyakitkan di telinga mereka. Ketidaktahuan Om Dewa membuat dia berani menghina dan melecehkan menantu kakak kandungnya itu. Dia memang masih menganggap bahwa Valen itu adalah orang miskin yang dipungut oleh ayahnya yang kemudian dijodohkan dengan Anindya. Dia tidak tahu menahu tentang status Valen yang sebenarnya adalah pewaris tunggal dari Weston Group yang notabene adalah pemilik kekayaan nomor 1 se-Asia Tenggara. Mendengar hal itu, Valen tidak membela dirinya sendiri bahkan dengan kode matanya dia juga tidak ingin Erik membela Valen. Valen hanya membiarkan Om Dewa berkata-kata semau-maunya sendiri. Apakah sudah cukup curhatnya pagi hari ini? Keponakannya masuk rumah sakit bukannya malah ditengok malah mau diculik dan hendak dilenyapkan. Apakah itu etika yang diajarkan oleh keluarga Bagaskara? Setahu saya kakek tidak pernah mengizinkan seorang pun menyentuh bahkan sehelai rambut istriku.
Tapi anak Anda dengan semena-mena menyuruh orang untuk menculik dan ingin membunuhnya. Semuanya ada buktinya. Tidak mungkin kami memasukkan orang ke penjara tanpa bukti. Silakan cek menurut pengacara Anda dan gugat balik kalau bukti-bukti itu palsu. Kata Valen dengan nada datar sekaligus sarkas karena Om Dewa terlalu mengagung-agungkan anaknya tanpa melihat bukti-bukti yang sudah terpapar di sana. Om Dewa jadi terdiam sejenak. Dia memang belum membaca bukti-bukti dari penjeblosan anaknya ke dalam penjara. Dia terlalu marah karena menganggap anaknya itu suci. Jadi tidak mungkin kalau sampai anaknya itu memiliki pemikiran untuk menculik bahkan ingin membunuh sepupunya sendiri. Batin Om Dewa sejahat-jahatnya anaknya tidak mungkin sampai berpikiran sejahat itu. Tapi Valen tidak peduli dengan apa yang menjadi pikiran paman dari istrinya itu. Sebelum melabrak orang akan lebih baik kalau sudah membaca bukti-bukti dari kasus penculikan Anindya. Anindya sedang hamil. Kalau sampai ada apa-apa terhadap anak dan istriku maka tuntutannya akan menjadi 2 lapis. Dan aku tidak segan-segan untuk membuat anak Anda berada di penjara lebih lama lagi. Kata Valen sambil menyudahi pertemuannya dengan paman Anindya itu dan bergegas balik ke kamar rawat inap istrinya. Dia takut kalau Anindya membutuhkan dirinya. Sedangkan dia tidak ada di dalam kamar. Erik mengikuti Valen. Karena ada sesuatu yang hendak dia bicarakan kepada Valen. Om Dewa hanya bisa tertegun. Aura Valen berbeda dengan yang dulu. Dia pun masih belum bisa berkata apa-apa karena dia memang belum membaca bukti-bukti yang memberatkan anaknya itu. Tapi dia berjanji akan mencarikan pengacara yang terbaik supaya kalaupun anaknya salah, anaknya akan tetap bebas. Tentunya harus mencari kambing hitam atas rencana jahat yang sudah anaknya rancangkan untuk Anindya. Mungkin dengan menjebloskan antek-antek atau orang-orang suruhan dari anaknya itu. Dengan adanya uang pasti Dewa bisa menyelamatkan Tere. Om Dewa menggeram marah karena tangannya masih belum dilepaskan oleh pengawal-pengawal dari Anindya. Lalu dia menepis tangan-tangan pengawal yang sudah menahan dirinya. Lalu Dewa juga berpikir bahwa orang-orang yang ada di situ itu adalah orang-orang suruhan dari Anindya. Karena Valen dianggap orang miskin yang tidak mampu untuk membayar pengawal. Kalian itu dibayar dan digaji oleh keluarga Bagaskara. Kalian itu dibayar oleh Anindya. Dan Anindya itu adalah keluarga Bagaskara. Kok malah kalian itu nurut sama Valen? Orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Kerjaannya hanya menjadi lintah di keluarga Bagaskara. Dan kalau sampai Anindya tahu bahwa pamannya baru saja diperlakukan tidak adil oleh pengawal-pengawal rendahan macam kalian, kalian pasti dipecat. Aku akan melaporkan kalian pada Anindya. Ancamnya dengan nada ketus. Silakan saja Bapak melaporkan kepada Ibu Anindya. Karena kami di sini dibayar oleh Bapak Valen bukan oleh Ibu Anindya. Dan kami tidak mengenal siapa keluarga Bagaskara itu. Yang kami kenal adalah Weston Group. Kata salah satu pengawal itu dengan nada mencemooh. Dewa berdeci kesal. Batinnya dia bisa mengancam pengawal-pengawal rendahan yang sudah membuat tubuhnya sakit semua. Tapi ternyata mereka bukan digaji oleh Bagaskara Group melainkan oleh Weston Group. Dia ingat kalau Bagaskara Group sudah di-merger oleh mahkota Horeca. Tapi Dewa tidak mengerti kenapa Anin bisa ada hubungan dengan Weston Group yang merupakan perusahaan terkaya se-Asia Tenggara. Dengan kebingungan Dewa akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Toh tidak ada gunanya lagi dia ada di sana. Dia akan mencari pengacara yang terbaik untuk bisa mengeluarkan Tere dari penjara. Meski kondisi masih sakit semua pasca dikerokin tapi Thor tetap update. Doain cepet fit.
Jangan lupa give, like dan vote, itu bikin mood booster. Happy reading. Asteris asteris asteris. Di dalam penjara Tere merasa kebingungan. Bagaimana rencana yang sudah disusun dengan sedemikian rupa bisa mengalami kegagalan. Bahkan pihak kepolisian bisa mendapatkan rekaman percakapan dirinya bersama dengan si laki-laki yang memiliki bekas luka. Dan baru dia tahu kalau namanya adalah Pratama. Tere juga belum mengetahui secara jelas bahwa Pratama itu adalah bagian dari masa lalu Anindya. Bagaimana aku bisa ketahuan? Padahal aku sudah merancangkan hal ini dengan benar-benar. Dan orang yang kupilih itu, bukankah dia sudah berkata bahwa dia akan bermain bersih sehingga tidak akan menyangkut pautkan diriku? Tapi bagaimana Pak Polisi itu bisa mendapatkan rekaman percakapan aku di kafe bersama dengan orang itu? Apakah dia yang berkhianat kepadaku? Terka Tere sambil menduga-duga beberapa kemungkinan yang lain. Tahanan Tere, Anda ada tamu, kata sang sipir wanita dengan suara tegas. Dengan malas-malasan Tere bangkit dan mengikuti sang sipir untuk bertemu dengan tamu yang tadi diinfokan kepadanya. Sebetulnya Tere masih menduga-duga siapa yang siang ini datang kepadanya. Kemarin setelah dia masuk ke dalam penjara, ayah dan ibunya langsung datang ke situ untuk menjenguknya. Tentunya dia masih mengelak bahwa bukan dirinya yang melakukan kejahatan itu. Padahal bukti-bukti rekaman beserta percakapan Tere dengan Tama sudah ada di kepolisian, bahkan ayah Tere juga sudah mendapatkan kapi salinan bukti-bukti yang memberatkan anaknya karena dianggap sebagai dalang penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap Anindya Bagaskara. Tere mengerutkan keningnya ketika melihat orang yang datang di sana. Ayahnya datang beserta satu orang laki-laki parubaya yang berpenampilan sangat keren. Ternyata ayahnya memperkenalkan bahwa orang yang dibawanya adalah Pak Dimas, seorang pengacara terkenal yang dianggapnya bisa menolong anaknya keluar dari penjara. Lain halnya dengan ayahnya. Sang pengacara parubaya itu benar-benar meneliti kasus per kasus yang diberikan kepadanya. Dia melihat bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh kepolisian sangat memberatkan kliennya. Oleh karena itu dari awal dia sudah mengatakan kepada Ada Dewa bahwa dia tidak bisa membuat si Tere bebas dari jeratan hukum. Kalau untuk memperingan masa hukuman dan juga sedikit tuntutan berkurang, mungkin masih bisa dia lakukan. Ayah Tere pun pasrah dengan keadaan yang ada. Ini adalah pengacara kesekian yang sudah dihubungi terkait dengan masalah pembebasan Tere. Pengacara-pengacara kondang lainnya menolak untuk menjadi wakil dari anaknya itu, dikarenakan kasus yang dimiliki oleh Tere ini sangat berat. Penculikan dan pencobaan pembunuhan memiliki hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Pak Dimas pun sifatnya hanya menolong karena Dewa adalah sahabatnya. Kamu sudah apa yang menjadi konsekuensinya kan? Tanya Pak Dimas tanpa tedeng aling-aling. Konsekuensi apa? Ini fitnah Pak, saya tidak melakukan itu. Orang itulah yang melakukannya, jadi saya tidak bisa dikaitkan dengan hal ini. Kata Tere masih menghindar dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dengan penculikan Anindya. Lagi-lagi Tere menjatuhkan Tama yang menjadi eksekutor dalam drama penculikan Anindya. Pak Dimas hanya bisa menghela nafasnya dengan kesal. Dia sudah terbiasa kalau kliennya berbohong atau menghindari konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Kalau kamu jujur, paling tidak hukumanmu diperingan. Jadi kamu harus bekerja sama dengan aku. Aku akan mencoba sekuat tenaga untuk membuat hukumanmu diperingan. Tapi kalau kamu berbohong dan tidak bisa bekerja sama dengan aku, lebih baik aku pergi saja. Posisi aku di sini adalah kuasa hukum. Dan aku mau mewakili kamu karena aku memandang pada Dewa sebagai sahabatku.
Kalau tidak sebenarnya aku malas karena ini bisa menjatuhkan reputasiku sebagai kuasa hukum terpandang yang tidak pernah gagal. Mungkin ini adalah satu-satunya kasus aku di mana aku gagal memperjuangkan klienku untuk bisa bebas. Tapi Pak, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Anindya si keparat itu. Dia itu hanya ingin membuat aku di penjara. Karena dia iri dengan kecantikanku. Kata Tere dengan nada sendu dibuat-buat. Jangan pikir kalau Pak Dimas ini adalah orang yang bodoh. Tentunya dia sudah tahu bahwa kliennya ini berbohong. Tolonglah Dim. Demi persahabatan kita. Anakku ini hanya korban dan aku tahu sendiri bahwa anakku itu tidak mungkin melakukan kejahatan seperti ini. Kata Dewa sambil memohon kepada sahabatnya itu. Dimas hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar. Mungkin inilah penyebab kenapa keluarga Bagaskara bisa bangkrut. Karena anak-anak dari Arka Bagaskara semuanya hanya bisa berfoya-foya saja. Sedangkan otaknya tidak pernah dipakai sama sekali. Maaf Wah. Aku tidak bisa membantumu. Karena anakmu sendiri tidak bisa bekerja sama dengan aku. Sudah kukatakan bahwa bukti-bukti yang ada itu semuanya mengarah pada anakmu. Bahkan sebelum aku menerima kamu sini aku sudah menyelidiki akan keaslian rekaman dan juga bukti percakapan antara anak kamu dan juga orang yang mengeksekusi rencana anak kamu. Dan semuanya memang benar-benar asli. Jadi hanya ada satu kesimpulan di sini yaitu bahwa anak kamu berbohong. Kalau anak kamu bisa jujur kepadaku sebagai kuasa hukumnya aku bisa membantu memperingan hukumannya. As simple as that. Jelas Dimas dengan nada kesal. Dalam hatinya, Tere marah. Karena aktingnya sama sekali tidak dipercayai oleh Pak Dimas sebagai kuasa hukumnya. Padahal dirinya ingin mencitrakan bahwa dirinya adalah korban. Tapi ternyata Pak Dimas tidak percaya dengan aktingnya itu. Jadi menurut Bapak, aku harus mengakui perbuatan yang tidak aku lakukan. Baiklah kalau memang itu yang harus dilakukan supaya aku bisa bebas. Kata Tere pura-pura menyerah. Dengan semua bukti-bukti yang memberatkan dan mengarah kepadamu. Aku tidak bisa menjamin kalau kamu bisa lepas begitu saja. Tapi aku akan mencoba untuk memperingan hukuman kamu saja. Emang sampai berapa lama sih hukumannya? Tanya Tere dengan nada malas. Maksimal seumur hidup karena tuduhannya berlapis. Dan mereka tidak menerima jalan perdamaian. Mereka hanya ingin kamu masuk ke dalam penjara. Itu aku ketahui karena sebenarnya aku sudah menyuruh anak buahku untuk menghubungi pengacara yang ditunjuk oleh keluarga korban. Jelas Pak Dimas dengan nada datar. Dia sebenarnya malas membantu Tere yang kesannya songong dan terlalu percaya diri padahal salah. Apa kita tidak bisa membayar ke pihak kepolisian saja supaya aku bisa keluar untuk sementara? Paling tidak aku mendapatkan tahanan kota juga tidak apa-apa. Aku sangat tidak nyaman berada di penjara seperti ini. Mana kasurnya nggak ada di tempatnya kotor. Kata Tere bergidik jijik. Membuat ayahnya menatap anaknya dengan iba. Ia masih berpikir anaknya adalah korban. Padahal Pak Dimas sudah memutar bola matanya dengan kesal karena gemas dengan akting Tere yang berlebihan.